Nah, kalian udah nyobain cemilan viral ini belum? Aku baru nyobain hari ini ya. Sebelum lanjut bikin, aku mau jawabin pertanyaan teman-teman dulu ya. Hai teman-teman, ini aku mau jawabin pertanyaan teman-teman yang tanya soal bahan masakan ataupun bahan yang saya gunakan itu halal apa enggak. Oke, sekarang gini ya Mbak ya. Mbak tahu main media sosial, pastinya Mbak tahu membaca ya. Pasti tahu baca ya. So, kalau ingin tahu halal apa enggaknya, kan Mbak tahu baca. Jadi itu setiap belanja, ini contoh lah ya. Ini contoh satu barang. Ini crab stick ya. Di sini, nah tuh. Di sini itu ada logo ataupun tulisan halalnya ya teman-teman. Jadi kalau belanja ataupun kalau nggak belanja sekalipun, kalau bahan masakan atau bahan-bahan makanan yang mau dimasak itu dalam kemasan, kan bisa dibaca ada tulisan halal apa enggaknya. Ya kalau ragu ya nggak usah dimakan lah ya kalau nggak ada logo halalnya. Tapi kalau masih nanya, tolonglah, tolong ya. Kalau ingin tahu itu jelilah sedikit ya, rajin dicek, dibaca ya. Jangan asal nulis, asal komen itu halal apa enggak. Kalau kadang ada yang bilang, saya di rumah ada bahan itu, tapi saya takut mengolah. Oke, kalau takut mengolah enggak apa-apa, tapi ya tolonglah ya. Ini kan ada tulisan ya, bisa dilihat. Lagian mbak itu tahu main media sosial, mestinya tahu baca ya. Jadi please ya, please belajar ataupun jeli ya, membaca, teliti. Jangan hanya komen-komen halal apa enggak, halal apa enggak. Pertanyaannya itu mbaknya itu mau beli ataupun sekedar nanya ataupun ingin tahu. Kalau ingin tahu buat diri sendiri ya please lah dibaca, dicek ya. Oke, lagian ini itu kan bahan makanan yang di packing ya, terus ada tulisannya itu gampang dilihat, kecuali kalau makanan mateng lah ya. Kalau makanan mateng itu nggak ada tulisannya, kita nggak tahu lah ya. Jadi pandai-pandailah sendiri. Oke, salam silaturahmi. Oke, jangan marah, saya hanya ingin menjelaskan saja. Dan juga Mbak, emang nggak pernah bersih-bersih rumah kok, kontennya masak-masak aja. Sebenarnya aku itu ya juga bersih-bersih rumah ya teman-teman. Contohnya hari ini ya, ini aku mau bersihin kipas. Nah kalau bersihin kipas ini itu kan bukan selalu lah ya. Kalau aku sih kalau kelihatan kotor aja baru aku bersihkan ya teman-teman. Bukan seperti kalau masak-masak ya. Kalau masak itu kan, kalau aku sih masaknya 1 minggu itu dikasih libur 2 hari ya teman-teman. Jadi dalam 1 minggu itu cuman masak 5 kali gitu ya, dikasih libur 2 hari gitu ya. Terus aku itu masaknya cuman untuk makan malam saja. Jadi kalau makan siang sama sarapan aku nggak pernah masak ya teman-teman. Cuman sesekali gitulah ya, kalau ada niankau ataupun ubi gitu aku goreng untuk sarapan. Itu pun cuman sesekali aja lah, bukan selalu ya. Mungkin 2-3 bulan sekali atau gimana gitulah ya, kalau kepingin makan gorengan gitulah. Tapi kalau makan siang kadang kan aku pingin makan masakan kampung gitu ya, bikin sambel, goreng ikan, sambal terasika, sambal apakah gitu kan. Nah kalau itu aku makan sendiri lah ya. Tapi kalau masak untuk majikan ataupun untuk bos itu cuman sehari sekali, dan dalam 1 minggu itu aku cuman masak 5 kali saja. Jadi ada banyak waktu lah ya untuk bersih-bersih rumah gitu. Cuman kan nggak aku bikin video lah ya. Sebenarnya sama aja teman-teman. Ada juga waktunya bersih-bersih rumah ya. Contohnya inilah, ini hari jadwalnya atau waktunya aku bersihin kipas. Nah di sini ada beberapa kipas yang aku bersihkan. Oke.
Ini crab stick, ini cream cheese. Nah, brandnya disesuaikan selera aja lah ya, mau menggunakan brand apapun boleh. Terus ini daun bawang. Crab sticknya cuman aku potong-potong seperti ini saja ya. Ini motongnya disesuaikan selera aja lah. Masukkan ke wadah, daun bawang juga ya. Nah, ini cream cheese-nya. Bumbuin dengan serbuk lada, serbuk bawang putih. Kalau nggak ada, menggunakan bawang putih fresh juga boleh. Garam. Kalau biasa menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Lalu gaulkan hingga sebati. Nah, ini aku mau bikin perekatnya ya. Aku menggunakan tepung gandum. Nah, ini untuk perekat saja aku menggunakan 1 sendok teh sama air. Nah, ini itu disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau mau butuh banyak ya bikin yang banyak, kalau sedikit ya sedikit aja. Nah, ini kulit popia. Nah, buat yang bilang kulit popia, kulit lumpia kenapa? Kita tinggal baca aja ya, kakak cantik, kakak sayang. Nah, di sini tulisannya kulit popia. Oke? Jangan marah-marah, nanti cepat tua loh. Oke? Ya, karena di sini tulisannya itu kulit popia, ya ikut aja kulit popia. Kalau di negara kita namanya kulit lumpia, ya bacanya kulit lumpia ya. Ini aku ngambil 1 lembar. Ini aku bikin kecil-kecil aja ya teman-teman, nggak aku bikin besar-besar gitu. Nah, ini secukupnya. Seperti ini. Terus dikasih perekat. Tepung. Kalau takut bocor, nah ini bisa didobel. Ini didobel ya. Jadi dikasih perekat. Seperti ini saja. Simple aja. Ini lagi senang teman-teman, gak usah itu. Dikasih perekat luar dalam. Udah seperti ini saja. Jadi deh. Tuh, cantik. Seperti kalian. Dan inilah jadinya. Sekarang mari kita goreng. Ini minyaknya udah panas, langsung dicemplungkan aja. Nah, ini jangan lupa dibolak-balik ya, biar ndak kosong. Oke teman-teman, ini warnanya udah kuning kecoklatan ya, udah agak gelap ini teman-teman. Tadi aku tinggal cuci piring ataupun cuci peralatannya tadi ya teman-teman. Nah, kalau goreng-goreng ditinggal cuci-cuci mesti gosong walaupun apinya udah dikecilkan ya. Oke, ini udah siap. Ini aku angkat dulu. Jadinya gosong. Tapi tidak apa-apa lah ya, gelap sedikit. Nah, tinggal icip-icip. Tuh. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Enak, creamy, gurih, sedap. Nah, ini kalau nggak mau pakai crab stick ya, diganti sosis juga enak.